Halo guys, gua Sanzaime. Di video kali ini Mimin ingin membahas lanjutan video yang kemarin tentang pertarungan Garou melawan Golden Sprem. Nah, untuk yang belum nonton video Mimin kemarin, ini adalah lanjutannya. Untuk videonya ada di channel Mimin yang lama, yaitu Sanzaime, yang judulnya pertarungan Garou melawan Golden Sprem. Silahkan ditonton dulu jika belum nonton video kemarin, karena takutnya kalian gak tahu kenapa tiba-tiba alurnya sudah sampai sini. Dan untuk chapter kali ini itu lebih fokus ke Garou yang hampir berubah menjadi monster sepenuhnya. Jadi lumayan banyak hal menarik juga. Oke lah, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas webcomic One Punch Man chapter 82. Oke, jadi di video kemarin itu kita melihat Golden Sprem dan Garou saling beradu kekuatan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan dari adu kekuatan itu masih belum jelas siapa yang menang. Tapi akhirnya di chapter kali ini kita melihat hasilnya kira-kira siapa yang menang. Di awal-awal chapter kita melihat Garou yang hampir berubah menjadi monster, yang bahkan mempunyai tanduk. Jadi Garou ini setelah mengadu kekuatan seperti tidak mengalami luka sama sekali. Dan nasib dari Golden Sprem dari adu kekuatan itu membuat dia kalah oleh Garou Transform Monster. Menurut Mimin kasihan juga sih, Golden Sprem ini baru juga beraksi sebentar gitu udah ada Garou aja. Padahal mah kalau dia nggak bertarung dengan Garou, pasti dia bisa mengalahkan seluruh pahlawan kelas S. Apalagi Tatsumaki dalam keadaan terluka, jadi kekuatan psikisnya masih lemah. Setelah Garou mengalahkan Golden Sprem, dia berniat membuat kejahatan dengan para pahlawan. Jadi seperti menginterogasi pahlawan-pahlawan yang ada di area pertarungan. Amaimas yang melihat dari kejauhan, melihat kekuatan Garou, merasa jika dia itu sangatlah kuat. Nah, Garou yang merasa seperti dilihatin oleh Amaimas dari kejauhan, langsung nyamperin Amaimas dengan kecepatan yang tinggi. Jadi tiba-tiba ada di belakang Amaimas. Lebih kayak jurus teleport sih. Amaimas sangat terkejut dengan Garou yang tiba-tiba ada di belakang dia. Ya ini reaksi wajar aja sih, soalnya kan tadinya Garou ada di kejauhan, tapi tiba-tiba ada di belakang dia dengan sangat dekat. Jelas itu membuat Amaimas sangat terkejut. Apalagi Amaimas juga melihat pertarungan Garou melawan Golden Sprem. Seperti yang Mimin bilang tadi, jadi Garou di sini masih menginterogasi para pahlawan dan belum melakukan pertarungan. Dia menanyakan ke Amaimas apakah pahlawan harus selalu tampan, apakah seseorang yang tidak tampan tidak bisa menjadi pahlawan. Apakah itu lumayan aneh menurut Garou. Alasan Garou menanyakan itu karena nama pahlawan Amaimas adalah Ikemen Kamen Amaimas. Nah, karena Garou menginterogasi para pahlawan seperti memprovokasinya biar agak kesel, di sini Amaimas lumayan emosi dengan perkataan Garou. Dan Amaimas di sini terlihat seperti ingin melakukan serangan kepada Garou. Bahkan di sini terlihat jika Amaimas tangannya sudah mulai berurat karena ingin menyerang Garou dengan seluruh kekuatannya. Nah, sebenarnya di sini di chapter 82 Amaimas yang ketahuan bisa menjadi monster sudah diberi plot twist oleh One Sensei kepada para pembacanya dengan memperlihatkan Amaimas bisa mengeluarkan urat. Amaimas ketahuan sebagai seorang monster di chapter 120-an, dan itu lumayan jauh jika dilihat dari webcomic One Punch Man chapter 82 rilis. Dan sebenarnya juga jika kita lihat, anime One Punch Man gak semudah yang kita pikirkan ternyata. Dan anime One Punch Man bukan hanya sebagai anime komedi dan manusia satu kali pukulan, tapi memiliki banyak plot twist yang belum kita ketahui. Oke, kita balik ke pembahasan. Amaimas bahkan di sini setelah tangannya berurat, wajahnya juga udah mulai berurat. Dia di sini sudah bersiap untuk menyerang. Amaimas mengatakan jika Garou tidak akan bisa lari karena jaraknya yang sangat dekat hanya di belakang dia. Dengan cepat Amaimas langsung membalikkan badan ke belakang untuk menyerang Garou dengan kecepatan yang dia bisa. Di sini setelah Amaimas memukul Garou, dia pun terkejut karena pukulannya gagal. Apalagi Amaimas merasa jika kecepatan Garou bertambah lagi. Ditambah Garou sudah menghilang dari belakang Amaimas. Dan tidak disangka-sangka ternyata Garou ini sudah berpindah ke Atomic Samurai. Seperti yang Mimin bilang tadi, jika Garou di sini belum mau memukul pahlawan, cuman menginterogasinya atau memprovokasinya agar para pahlawan kesal. Nah, kan tadi padahal Amaimas mau memukul Garou, tapi Garou menanggapinya dengan santai. Oke, kita balik ke Atomic Samurai. Nah, untuk Atomic Samurai ini kocaknya itu, Garou kan seperti mau memukul muridnya yang nomor 1 yaitu Ian. Tapi Atomic Samurai memohon kepada Garou untuk tidak memukul muridnya. Mimin lihat gimana ya, pahlawan yang lumayan sombong yaitu Atomic Samurai sekarang berasa jadi nggak punya kesombongan lagi. Karena emang posisinya tidak ada yang bisa melawan Garou. Apalagi Atomic Samurai kehilangan pedangnya, jadi dia tidak bisa bertarung. Atomic Samurai memohon menjauh dari muridnya kepada Garou karena Ian dalam keadaan yang lumayan sekarat juga. Garou yang mendengar perkataan dari Atomic Samurai merasa jika pahlawan kelas S lumayan mengecewakan. Apalagi pendamping terkuat Atomic Samurai kemampuannya hanya segini doang, dan dia merasa tidak pantas dikatakan seperti itu. Di sini parahnya Garou menginjak Ian yang dalam posisi tidak sadar, tapi cuma sekedar nginjak doang sih, nggak ditendang.
Sebenarnya Garou di sini melakukannya karena ingin memancing Atomic Samurai marah dan menyerangnya. Karena Garou mengatakan, apakah dengan tidak ada senjata dan para pahlawan kau tidak bisa melawanku? Apa karena itu kau hanya berdiri melihat muridmu diinjak kepada Atomic Samurai? Garou pun memberi pilihan kepada Atomic Samurai, apakah dia ingin memohon ampunan ataukah melawan dengan tangan kosong. Dan setelah Mimin lihat ekspresi Atomic Samurai, terlihat lumayan kesal kepada Garou. Ya emang bener sih, Garou ini berniat membuat para pahlawan kesal. Setelah itu tiba-tiba dia mengatakan jika itu juga berlaku kepada Big God. Jadi setelah Garou mengatakan sesuatu kepada Atomic Samurai, dia pun beralih kepada Big God. Kalau Mimin lihat di sini Garou berasa songong banget dah. Jadi dia merasa paling kuat di posisi ini, dan para pahlawan hanyalah manusia lemah, makanya dia lumayan songong dengan kekuatan yang sekarang. Apalagi pas berbicara dengan Big God, dia seperti menganggapnya lemah, karena Garou berbicara kepada Big God dengan menunjuk jari telunjuk kepada perutnya Big God. Nah, setelah Garou mendekati pahlawan pemakan segalanya ini, dia merasa jika Big God sangatlah tinggi badannya dan sangatlah gemuk. Garou bertanya kepada Big God kenapa badannya bisa sebesar ini. Bahkan songongnya juga Garou mengatakan gendut ke pahlawan ini. Nah, ada perkataan Garou yang lumayan kocak dan lumayan benar juga sih. Mimin lihatnya antara kasihan sama lucu juga sih. Jadi Garou mengatakan, menggunakan nama kepahlawananmu, kau makan 2 kali lebih banyak dari jumlah dari orang yang lain makan. Dan pada akhirnya semua yang kau hasilkan hanyalah kotoran. Menurutku, kau lebih rendah daripada monster. Beneran lah, kalau jadi Big God, perkataan Garou ini bikin sakit hati banget dah. Garou pun menantang Big God kenapa dia tidak diam saja dan menangkap dirinya. Big God yang mendengar perkataan itu dari Garou lumayan kesal karena dia memprovokasinya dengan perkataan yang lumayan sadis. Setelah itu Big God pun langsung memukul Garou yang berada di hadapannya. Tapi lagi-lagi Garou berhasil menghindarinya seperti ketika Amaimas mau memukulnya. Dan ternyata Garou ini berpindah ke pahlawan lain, yaitu Genos, yang sekarang mau dia bikin kesel. Kalau inget Genos, Mimin jadi inget pas dia mau mengeluarkan senjata terkuatnya dalam waktu 10 detik di Mangau PM. Ya lumayan penasaran juga sih dengan jurus Genos yang baru, apalagi Mimin baru membahasnya di video sebelumnya. Oke, kita balik ke pembahasan. Garou yang mendekati Genos mengatakan jika dia senang bertemu Genos beberapa hari yang lalu. Seharusnya dia membunuh Garou ketika duel selagi mempunyai kesempatan. Tapi sekarang bagi Garou, Genos hanyalah rongsokan dibandingkan dengan kekuatanku yang sekarang. Jadi emang pernah juga Garou bertarung dengan Genos ketika di anime One Punch Man season 2 episode 11 atau 12 lah. Mimin lumayan lupa episodenya kapan. Dan jika dibandingkan dengan kekuatan Garou yang sekarang, Genos sama sekali tidak mempunyai kesempatan menang dibandingkan dengan Garou ketika masih menjadi manusia. Setelah itu Genos pun menanyakan kepada Garou apakah dia benar-benar Garou sang pemburu pahlawan. Karena emang kalau dilihat penampilan Garou itu sangat berubah dibandingkan ketika dia melawan Genos di animenya. Apalagi bentuk dari Garou yang sekarang mempunyai tanduk seorang monster. Genos pun membayangkan bentuk wajah Garou ketika dia masih menjadi manusia dan menjadi monster. Dia merasa sangatlah berbeda. Darah, rambut, otot-ototnya telah menyatu dengan tubuhnya yang rusak. Apa itu artinya keinginannya untuk menjadi monster sudah terkabulkan menurut Genos. Setelah itu ada yang lumayan kocak dari kelakuan Garou ini. Dia pun langsung menendang Genos hingga terpental jauh. Jadi tendangan di sini itu bukan tendangan untuk melukai, tapi seperti melakukan hal yang jahil. Nah, koplaknya setelah Garou menendang Genos, dia mengatakan, lihat kepalamu jadi botak setengah, disemir sedikit kau akan jadi bola yang bagus. Aslilah perkataan Garou ini emang gak ada akhlak dah. Jadi emang bener juga jika Genos kepalanya botak setengah, karena sebelumnya dia melawan eksekutif asosiasi monster yang membuat rambutnya hilang setengah. Dan kocaknya Garou malah menghinanya dengan mengatakan seperti tadi. Nah, menurut Mimin, Garou ini masih berpikiran belum dewasa sih. Tapi sepertinya wajar aja jika kelakuan Garou seperti ini. Soalnya kan kalau nggak salah Garou ini masih sangat muda jika dilihat dari umurnya. Kalau nggak salah sih baru 17 tahun. Apalagi ketika Garou umurnya masih kecil, dia dibully oleh temannya karena berpihak kepada monster. Dan itu juga yang membuat Garou ingin menjadi seorang monster yang mengalahkan para pahlawan. Kalau dibilang Garou ini bukan karakter jahat sih, lebih ke anti-hero. Karena kalau Mimin lihat, Garou ini masih mempunyai hati dan belum membuang sisi kemanusiaannya. Nantilah Mimin jelasin tentang sifat kemanusiaannya ketika Garou kalah melawan Saitama. Karena di chapter itu lebih jelas dan mendukung untuk dibahas. Setelah itu Zombie Man yang melihat dari kejauhan jika Genos ditendang oleh Garou mengatakan hentikan. Nah, di sini Garou pun udah mulai ingin bertarung karena Zombie Man yang berani menyuruhnya. Karena dia tidak mempunyai hak untuk menyuruh Garou. Jelas Garou pun langsung memukul. Lebih jelasnya kayak disayat oleh pisau sih. Karena jika dilihat dari lukanya Zombie Man seperti disayat oleh pisau. Setelah Garou melukai Zombie Man, dia pun mengatakan, jangan berani memerintahku, apakah kau ingin mati? Buset, Mamang Garou serem banget dah. Nah, sebenarnya dari luka yang diterima oleh Zombie Man bisa dibilang lumayan parah kalau yang mendapatkannya pahlawan lain.
Tapi kalau dibandingkan dengan zombie man yang mendapatkan lukanya, itu tidak terlalu parah. Karena zombie man bisa dibilang mempunyai regenerasi yang lumayan cepat. Apalagi bisa dibilang dia abadi jika seluruh tubuhnya tidak hancur. Setelah itu Garo pun menanyakan ke zombie man kenapa dia melakukan pekerjaan pahlawan dan berani mempertaruhkan nyawanya. Apakah mempunyai rahasia tersembunyi karena melakukan pekerjaannya tanpa henti? Di sini zombie man tidak langsung menjawab pertanyaan Garo, tapi dia menanyakan kepada Garo apa tujuannya. Apakah ingin menghancurkan asosiasi pahlawan atau yang lain? Dan alasan Garo pun bukan lebih ke menghancurkan asosiasi pahlawan, tapi menurutnya kejahatan absolut harus ada di dunia ini, dan bentuk dari kemunafikan pahlawan tidak boleh ada. Menurut Garo, jika kekuatan dari kemunafikan sangatlah mengerikan. Meskipun kejahatan terlahir dalam keadaan terburuk dan penuh kesulitan untuk tumbuh, kemunafikan akan menghabisinya begitu saja tanpa ampun. Begitulah dunia ini. Dan setelah itu terjadi argumen antara Zombie Man dengan Garo tentang kepahlawanan. Zombie Man pun membalas perkataan Garo dengan mengatakan, "Ku beritahu kepadamu, kami para pahlawan adalah orang-orang munafik yang menikmati permainan pahlawan. Tapi apa kau tidak sadar bahwa kejahatan itu memang jahat dan itu sesuatu yang buruk? Apa yang salah jika kami membasmi hal-hal buruk?" Setelah itu Zombie Man pun lumayan agak ngegas sedikit kepada Garo. Dia mengatakan mengenai kesulitan yang dialami pahlawan dan monster-monster, merasa jika Garo tidak tahu apa-apa. Dia merasa jika Garo tidak memiliki alasan apapun dan hanya mencari sensasi. Dan Zombie Man pun merasa tidak harus dipahami perkataannya oleh Garo. Di sini Garo terlihat mulai kesal seperti ingin menyerang para pahlawan. Dia mengatakan, "Aku adalah monster dan kalian pahlawan. Apakah itu cukup untuk kalian?" Jadi maksud dari perkataan Garo ini, jika dia adalah monster dan tidak membutuhkan alasan apapun. Dan setelah itu tidak disangka-sangka, ternyata Garo ini diserang oleh Tatsumaki dengan batu yang lumayan besar. Jadi bisa dibilang Tatsumaki menyerang Garo secara diam-diam. Nah, sebenarnya Tatsumaki ini habis berdarah kepalanya setelah melawan Golden Frame. Tapi dia memutuskan untuk melanjutkan pertarungan melawan Garo walaupun kepalanya berdarah. Gawat juga sih keadaannya yang seperti ini jika Garo membunuh para pahlawan. Setelah itu di sini terlihat Chill Emperor yang bersama Tareo. Nah, setelah Tareo berhasil lepas dari sandera Black Sperm, Chill Emperor pun membawa Tareo menjauh dari tempat pertarungan. Dan kocaknya, ketika Chill Emperor menggendong Tareo, dia pun mengatakan, "Peganganlah bocah." Tapi kocaknya balasan Tareo mengatakan, "Bukannya kita seumuran, kenapa aku dipanggil bocah?" Benar juga sih dari perkataan Tareo ini. Tapi mungkin maksudnya dari perkataan Chill Emperor memanggil bocah kepada Tareo karena kelakuan dia yang kayak masih bocah. Ya mungkin aja sih. Nah, sebenarnya Mimin mau ngejelasin kenapa Tareo dipanggil bocah, tapi kayaknya ribet sendiri deh, penjelasannya itu susah untuk dikatakan. Ya udahlah, skip aja. Oke, kita lanjut ke Garo yang dilempar batu oleh Tatsumaki. Nah, karena refleks yang sangat tinggi dari Garo membuat matanya melihat langsung ke samping yang ada batu dilempar Tatsumaki, dan dengan mudahnya menghancurkan batu yang dilemparkan oleh Tatsumaki walaupun batunya lumayan besar, dan Garo menghancurkannya dengan tangan kiri. Bahkan kalau Mimin lihat, Garo menghancurkan batunya itu seperti tidak melihat batunya, dan seperti menghancurkan kertas yang langsung terbelah oleh gunting. Oke lah, itulah pembahasan Mimin tentang lanjutan di video yang kemarin, atau chapter 82. Ya lagi-lagi Mimin mengakhirinya dengan ending yang lumayan gantung. Ya karena Wayan Sensei juga mengakhirinya dengan ending chapter 82 yang gantung. Jadi Mimin juga harus gitu. Nantilah Mimin bahas lagi di video selanjutnya atau video habis membahas teori. Oke lah, Mimin akhir aja video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam Sanzaime.